Beberapa tahun terakhir kita sebenarnya bisnis ya, terutama brand marketing, product development tuh banyak diperkenalkan dengan ilmu baru namanya behavioral science ya. Ini banyak banget dipakai sama perusahaan. Aplikasinya macam-macam, mulai dari ngomongin soal mendorong purchase decision making process, untuk pricing, untuk improving consumer experience gitu kan, bahkan untuk bangun brand ya, yang saya bahas di buku saya Brain and Brand gitu ya. Itu juga amat sangat di influence oleh ilmu behavioral science gitu kan. Kenapa bisa begitu? Karena apapun di bisnis ketika berhubung dengan konsumen, kita nggak bisa dilepaskan dari otak, cara gimana otak konsumen bekerja, cara mereka berpikir, dan ilmu-ilmu hal-hal seperti itu banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu behavioral science gitu kan. Nah, dalam prakteknya ada banyak brand yang sudah memanfaatkan itu ya, all the big names lah ya, Google, Facebook, terus abis itu IKEA, Coca-Cola, segala macam, banyak yang sudah nerapin itu. Tapi ada satu brand yang banyak banget jadi bahasan. Saya bukan yang pertama sebenarnya, saya hanya ngelengkapin aja, tapi banyak orang sudah ngebahas tentang bagaimana behavioral science ini diaplikasikan ke dalam bisnis gitu ya. Saya bahas di satu brand nih, karena ini brand yang lumayan komprehensif menerapkan ini. Brandnya adalah IKEA gitu kan. Apakah mereka membuat ini secara sengaja sehingga hasilnya seperti itu? Nggak tahu gitu ya. Karena dari berbagai macam bahasan juga nggak pernah dijawab sama IKEA ya. IKEA nggak tahu, saya belum ketemu kali ya. Tapi nggak pernah mereka bilang bahwa oh ya itu kita bikin gitu kan. Tapi kita bisa bahas ini, bagaimana teknik-teknik behavioral science itu diterapin di sini gitu loh, atau bisa dilihat dari perspektif behavioral science gitu kan. Nah, ini banyak banget, totalnya ada 14 item gitu ya. Saya nggak akan jadiin satu episode, nanti kepanjangan. Saya bagi jadi 6 episode gitu kan. Yang pertama itu adalah ngomongin soal primacy effect. Primacy effect itu apa sih? Saya pernah bahas sebenarnya di episode-episode yang lalu tentang primacy effect gitu kan. Intinya adalah ini tentang menciptakan kesan pertama yang baik gitu ya. Kalau udah bagus kesan pertamanya, sisanya harusnya lebih terbuka gitu kan, lebih gampang diajak lebih bisa diajak engage, lebih bisa didorong ke penjualan dan lain sebagainya. Dasarnya adalah bahwa manusia itu selalu untuk punya mode survival gitu ya. Selalu berusaha bertahan, seek pleasure, avoid pain, sehingga ketika ketemu hal baru, kita berusaha untuk hati-hati gitu ya, untuk nggak terburu-buru gitu kan. Nah, teknik ini sendiri, teknik primacy ini yang akhirnya mendorong kalau dilihat ya, IKEA ini seolah-olah menerapkan strategi ini. Mereka menciptakan kesan pertama yang bagus sehingga habis itu terbuka gitu ya. Contohnya adalah setiap kita masuk ke toko IKEA, di pintu masuk gitu, di awal banget di depan kita selalu ngeliat ada satu set kecil gitu ya, entah itu settingan teras yang unik, lucu, imut gitu ya, atau bisa juga setnya itu set ruang tamu atau living room atau apapun, tapi kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini dibikin sebenarnya juga untuk tadi gitu kan, untuk ngebangun first impression yang bagus, kesan pertamanya ini bagus nih gitu kan. Dibikin tematik juga kadang-kadang, kalau misalnya lagi Ramadan itu ijo-ijo banyak ketupat, kalau Natal itu hijau merah gitu ya, ada pohon Natalnya. Kalau lagi periodenya Imlek misalnya merah-merah dengan ada dragon barongsai dan lain sebagainya gitu ya. Tujuannya itu tadi, bikin moodnya positif gitu. Ketika moodnya positif, orang juga belanjanya juga jadi lebih enak gitu ya. Terus selain itu juga untuk create kesan pertama tadi gitu kan. Nah, ini banyak banget dipakai sama brand-brand, tapi IKEA ini menempatkan ini benar-benar di depan, dan itu dia maintain terus. Kadang-kadang kita mikir, ngapain ya di depan situ ya, toh kok kan orang nggak beli barang yang di situ gitu, nggak harus selalu beli barang di situ. Benar sih, tapi nggak sedikit juga orang yang begitu datang terus habis itu berfoto di sana, foto terus habis itu diupload di Instagram dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kayak gitu dimanfaatkan banget. Nah, yang kedua itu sensory marketing, masih di depan gitu. Begitu kita masuk ke semua toko IKEA gitu ya, kita itu langsung sensori kita di-trigger ya, indera kita di-trigger oleh bau yang sama gitu, aromanya sama gitu, dimanapun tokonya. Dan ini bukan bau makanan, saya juga nggak tahu bau apa, tapi aromanya khasnya IKEA. Kalau pernah ke toko IKEA dimanapun gitu ya, saya kebetulan
salah satu fansnya IKEA, jadi saya keliling ya kemanapun saya pergi gitu, ke negara-negara lain pun saya selalu berusaha untuk visit IKEA gitu. Nah, yang menarik adalah bau-bauannya tuh sama di mana-mana. Jadi saya bisa ngebayangin ketika saya datang ke IKEA Alam Sutra, ini rasanya kayak toko IKEA di Stockholm tuh, di sana di Kungens Kurva gitu kan. Atau bisa juga kayak di Belanda gitu kan, di dekat Delft situ gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi baunya sama dan itu merecall memory gitu. Jadi bau-bauan ini di satu sisi itu create identity karena ketika konsisten kita ingat tentang sesuatu, sama kayak kalau dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya, bayi-bayi gitu ya yang belum bisa ngenalinnya pertama dari baunya. Jadi kalau ibunya kerja terus habis itu dia harus dipegang sama bapaknya atau sama sama babysitter gitu ya, terus dia bisa kenalin bahwa ini bukan ibu saya nih. Nah, cara untuk bisa ngedeketinnya adalah dengan misalnya dideketin sama daster ibunya, jadi bau ibunya tuh nempel di dasternya dan itu terus habis itu dia jadi mengenalin, oh ini kayak ada ibu saya di dekat sini gitu kan. Nah, bau-bauan ini gitu ya, nggak cuma bauan tapi macam-macam, tapi berbagai macam sensori marketing ini sebenarnya kita bisa manfaatin untuk orang bisa mengenal dan bukan cuma kenal tapi orang juga terus habis itu memorinya tertrigger terhadap apapun yang jadi identitas, apapun yang identitasnya itu tertrigger oleh bau itu gitu kan. Bisa tentang hal-hal bagus, bisa tentang hal-hal jelek. Nah, yang mau didorong oleh IKEA ini saya yakin adalah ketika baunya sama, konsisten, bukan cuma identity, tapi kita jadi ingat gitu loh, berbagai positif memori ketika kita visit IKEA store di tempat lain gitu, kita ingat, oh waktu itu saya beli Swedish meatball mungkin, atau waktu itu apa dan lain sebagainya. Nah, itu ikut kepanggil dan terus habis itu mengarahkan kita, mempriming kita ke experience yang quality-nya sama kayak yang dulu gitu. Jadi bukan cuma identitasnya doang yang kepanggil, tapi juga segala macam memori tentang baik itu baik maupun buruk tentang IKEA. Nah, yang ketiga adalah teknik yang disebut sunk cost fallacy gitu kan. Sunk cost fallacy ini adalah, kalau kita ngomongin sunk cost itu kan sebenarnya biaya yang udah dikeluarin gitu ya. Ketika kita jalan ke toko IKEA itu ada biayanya, entah waktu, entah effort, bensin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebagian besar toko IKEA itu di berbagai negara itu selalu ada di pinggiran gitu kan, di pinggiran jauh dari tengah kota tapi dekat dengan jalan tol gitu ya. Awalnya kita mungkin berpikir, oh mungkin ini supaya bisa diakses oleh truk-truk yang bawa barang logistiknya IKEA, nah jadi masuk ke sananya lebih gampang lah ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi adalah ketika ini jauh dari pusat kota, kemungkinan besar sebagian besar orang itu akan harus spend effort untuk nyampe ke sana gitu kan. Kita harus jalan jauh, harus ngeluangin waktu, bayar bensin, bayar tol gitu kan. Dan karena kita pada dasarnya manusia selalu perhitungan gitu, jadi apapun yang kita lakukan kita mau dapat returnnya apa sih gitu. Jadi effort yang kita sudah keluarkan untuk pergi jauh-jauh ke toko IKEA yang ada di pinggiran kota itu, kita mikir, wah udah jauh-jauh ke sini masa saya nggak beli apa-apa sih gitu loh. That's why makanya begitu di dalam tokonya ada hal-hal kecil mulai, udah jauh-jauh deh, yuk kita beli deh apa kek gitu kan, serbet kek, tatakan gelas kek, apa kek gitu. Jadi hal-hal kayak gitu akhirnya kita jadi tertarik tertarik untuk beli. Nah, makanya coba kita ingat-ingat ya, terakhir kali kita ke IKEA gitu ya, barang-barang apa yang kita beli yang padahal kita nggak kerencanain. Nah, banyak orang yang terpengaruh sama sunk cost fallacy ini gitu, Jadi ketika kita sudah ngeluarin effort terus kita nggak bawa sesuatu tuh kayaknya kayaknya nggak terbayar lah gitu ya effort kita gitu. That's why makanya secara bawah sadar kita berpikir ya kayak gitu loh. Jadi kita mulai ambil sesuatu, beli sesuatu gitu. Kita mulai berusaha untuk membayar semua effort yang udah dikeluarin sehingga effortnya ini tuh nggak sia-sia lah gitu kan. Nah namanya juga manusia gitu kan, kita ogah rugi gitu kan, kita mau effort yang dikeluarkan balik gitu kan, atau tidak, atau kalau nggak balik pun setidaknya tidak sia-sia sama sekali lah, ada sesuatu yang bisa dibawa gitu kan. Maka dari itu sebenarnya hal yang sama ketika kita liburan gitu ya, kita selalu beli oleh-oleh gitu kan. Udah jauh-jauh ke Jogja masa nggak beli bakpia gitu kan, udah jauh-jauh ke Bali masa nggak beli pai susu atau nggak beli pia gitu ya. Udah hal-hal oleh-oleh itu tadi sebenarnya juga sama gitu. Jadi pembelian-pembelian yang mendorong kita yang terjadi sebenarnya karena ada sunk cost gitu. Kita udah keburu effort jauh ke sini, masa nggak bawa sesuatu sih, bawa sesuatu lah supaya effort kesininya kurang lebih terbayar. Itu tiga strategi yang masih paling dasar banget, yang paling depan gitu tentang IKEA memanfaatkan behavioral science. Entah mereka benar-benar ngedesainnya apa enggak gitu ya.
Masih ada 11 lagi, kita saksikan lagi nanti di episode selanjutnya ya.